Mari kita lihat di sini. Lepasin dulu ya, lepasin kamera dulu. Oh, orange juice. Asik, dapat orange juice. Oke deh, langsung ya. IHSG masih kena resistennya dan masih sideways di area ini, masih bisa turun sampai ke level 6838-an. Dan saat ini yang ngedorong IHSG naik turun fluktuatif tuh didorong oleh saham banking big cap seperti contohnya BMRI. Itu dia masih naik ya 1,33%, tapi MTrade udah jualan. Kalau untuk jangka pendeknya cuannya dikit banget nih, makanya aku kalau trading tuh nggak mau swing trading saat ini karena ada banyak peluang untuk jangka menengah. Aku pasti pilih yang jangka menengah. Terus kemudian ASII, Astra International. Astra International, perhatikan di sini. Ini dia lagi sideways dengan pattern yang sangat random sekali. Sangat aneh sekali, apakah dia akan membentuk head and shoulders, nggak tahu juga, belum tentu. Thank you udah kirimin heart. Kalian berdua. Oke ya, terus dia bakalan potensi kemana nih? Bener-bener ini indecision banget sih, 50-50 banget. Aku nggak mau ngomong arahnya kemana karena trennya bener-bener sideways. Cuman kalau long term ya masih oke lah Astra International. Terus kemudian Inco ini arahnya masih bisa naik sampai berapa, ke level 7.000 sampai 7.075. UNTR jadi ini saham-saham penggerak bursa hari ini. UNTR-nya ini naik, MTrade masih ada di jangka menengahnya, dia potensi menuju ke level 26.900 atau 27 ribuan. Market value hari ini nggak begitu rame, cuman sekitaran 8,83 triliun rupiah. Terus bentar ya, aku mau pakai efek. Waduh, efeknya itu kok nggak ada ya, efek anjing laut yang biasa aku pakai. Gimana ya, ini bukan. Effendi nggak punya TikTok dia mah. Ada. baru aja aku ngomongin. Ada ternyata dia. Ini ajudan saya nih. Ini bukan kudanil, ini berang-berang. Ya kan? Ada tuh Effendi, ada kok tadi. Ya. Nggak bosen Pak nontonin pagi sore. Oke, aku mau review saham komoditas yang lainnya, Adaro. Aku mau review Adaro, tapi sebelumnya aku mau review seperti biasa. Semoga nggak bosen. Kalau kalian bosen berarti waktunya aku pilih materi yang lain nih. Nih, kapibara bukan berang-berang ya, adalah call-nya bakalan turun dikit tapi normal aja sih, normal oke aja. Ini moving average-nya udah mulai belok ke atas, jadi ini bagus. Oke, terus aku mau review Adaro setelah lihat harga call masih oke, turun normal aja. HMSP nanti aku bahas juga ya, ada yang nanya HMSP. Ya, jadi Adaro ini dia masih dalam tren naiknya. Ada koreksi, ini normal aja, it's a normal correction. Ya, di sini ya, ini normal correction di sini, jadi masih oke aja dan volumenya juga masih bagus di sini. Aku di IG Live aku jam saham ini itu ya, mungkin nggak into details gitu. Kalau di morning briefing lebih details biasanya. Oke, aku ke Excel, XCL. Hari ini dia naik kenceng banget. MTrade udah punya sih, udah ada. Nih, MTrade udah ada di sini. Excelnya kita lihat, ya besok ada seminar ya. Besok ada, lucu dia berang-berangnya bisa kesini filternya, kocak. Hahaha, kocak, lucu bisa begini loh, lucu dia. Kita lihat Excel ya. Excel ini ya MTrade masih floating cuan segini.
Oke, benang-benangnya nempel ke orang. Jadi jangka pendek Excel bisa sampai ke 2350, bahkan bisa sampai ke 2500-an baru mengawali tren naiknya. Kalau portfolio udah kebanyakan dan nggak punya Excel ya udah nggak apa-apa, nggak usah semuanya harus dibeli. Aku lupa ingat, sepertinya kalau jangka menengahnya aku kayaknya nggak punya deh Excel. Ya, oke. Caranya biar nggak attach sama saham gimana sih? Caranya adalah dengan income-nya tuh bukan cuma dari saham doang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pakai duit dingin, nominalnya juga nggak gede. Dalam arti kalau sampai ada rugi pun juga nggak apa-apa, ada untung juga nggak bakalan bikin euforia. Terus berikutnya kegiatannya banyak, nggak cuma tiap hari mantengin saham doang gitu, tapi tetap diperhatikan gitu ya. Jadi Pak Effendi sama Pak Teddy masih ini kan, masih kerja kan, nggak boleh tuh full time trader. Kenapa? Full time trader nanti malah bukannya trading for living, jadinya living for trading tuh. Jadi masih tetap adalah aktivitas lainnya ya. Mari kita lihat WIM hari ini tadi juga aktif. Unilever sebentar. AMMN Maha sebentar, sabar. Oke, WIM-nya dia naik kencang banget. Ini kebetulan jadi salah satu multi baggernya di Mtrade. Kita coba lihat. Mtrade ada rugi nggak? Ada loh. Ntar aku kasih lihat ya ruginya ya. Wih, hore! Tembusin 100%. Hari ini WIM-nya udah 100% di Mtrade. Multi bagger di Mtrade. Bentar deh, ini caranya. Aduh, kocak. Lagi. Tadi tepuk tangan dulu. Norak ya. Wih, senang. Dan ini semua kerja sama tim. Oke deh. Sekarang mau pamer yang rugi. Kalau abis pamer yang untung harus pamer yang rugi. Ntar dibilang, nggak mau cerita ruginya. Oke, aku cerita ruginya yang mana. Yang baru aja dijual. Ya. Ini MDKA dan kawan-kawan profit taking cuman dikit-dikit doang. Namanya juga jangka pendek. Terus ini AGI ada rugi dikit. Terus kemudian ini ada nih cut loss di SNG nih. Dapat kan ya cut loss di SNG. Deg-degan nggak nih, duk keluar duk. Ya, nih cut loss di SNG, nih cut loss energi ya kan, ada bunyi-bunyian nih cut loss WG ya kan. Jadi aku ceritain semua nih, nggak cuman yang cuan. Nah tapi kalau yang multi bagger itu memang lama jualannya, ngeholdnya lama karena gitu loh. Itu geluduk, itu heartbeat di sini tulisannya. Nggak live di Instagram, nggak, aku lagi bermain-main dengan ini nih, ajudanku nih. Oke, aku akan review lagi saham yang lain. Tapi sebelumnya aku mau kabarin dulu tentang GDP Amerika, tumbuh 2,4% kuartalan, lebih tinggi dari perkiraan, lebih tinggi dari sebelumnya 2%. Dan di atas ekspektasi 1,8. Ya memang lebih tinggi dari perkiraan 1,8%. Lebih tinggi dari yang sebelumnya 2%. Bagus nggak? Nggak bagus. GDP Amerika bertumbuh saat ini tuh berita nggak bagus. Kalau orang nggak ngerti, GDP naik nih, bagus. Tapi sebenarnya itu berita tidak bagus. Mau tau nggak kenapa beritanya ini nggak bagus? Karena yang diharapkan di Amerika sebenarnya perlambatan perekonomian supaya inflasinya turun gitu, sampai 2%. Nah, kalau GDP-nya naik, berarti suku bunga potensi naik lagi. Tapi emang ini udah predicted, udah anticipated. Jadi lagi kebalikan dibandingkan dengan China. Marilah kita lihat harga CPO ya. Ceki dulu deh, sebentar deh ya. Ya, jadi harga CPO ini agak-agak turun, agak-agak merosot. Karena apa? Karena ringgitnya menguat terus di Malaysia ya. Terus kargo asal Indonesia lebih murah gitu, meskipun kerugian dibatasi oleh minyak kedelai gitu ya. Intinya tuh sebenarnya penguatan ringgit ini juga berpengaruh. Terus kemudian aku mau kasih lihat AALI kinerjanya gimana.
Ali hari ini keluar laporan keuangan, kinerjanya agak kurang bagus. Kinerjanya agak kurang bagus ya. Jadi pendapatannya dia secara tahunan turun 14% dan kuartalan turun 2,8%. Terus laba bersihnya turun 54% secara tahunan dan juga secara kuartalan turun 35%. Nah, kenapa nih turun pendapatannya Ali nih? Karena kinerjanya turun hampir di seluruh wilayah operasi gitu ya, baik di Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. Terus pendapatan berdasarkan produknya juga melemah seperti minyak sawit mentah dan juga turunannya yang lain gitu. Terus selain itu beban pokok produksinya juga meningkat 12,58%. Oke, terus aku mau bahas teknikalnya. Tapi sebelum aku bahas teknikalnya Ali, aku mau bahas harga CPO dulu. Oke, mari kita lihat. Ini CPO, dia trennya naik tapi turun. Jadi kita mesti ngeliat chart ketika kita melihat berita. Jangan cuma lihat berita doang, harga CPO turun, tapi sebenarnya trennya naik gitu. Ini turun beberapa hari, ini turun normal aja. Jadi teman-teman, kalau Ali hari ini turun, ini sifatnya merespon laporan keuangan yang keluar dan breakdown. Ini jangka menengah M-Trade mestinya harusnya udah keluar sih. Mari kita lihat jangka menengah ada nggak dia di Ali, Astra, Agro, Lestari. Tidak ada. Kalau jualannya ada nggak? Ada 4 hours ago, cuan 2-4% aja. Jadi kena harga modal lagi dia. Ya, jadi Ali ini kita exit dulu gitu. Oke, terus kemudian BBNI, sebentar dong, lagi di CPO. LSIP-nya gimana? Kalau harga CPO-nya cuman koreksi normal, terus Ali merespon laporan keuangannya, terus yang lain gimana dong? LSIP tadi jatuhnya lumayan signifikan, terus kemudian mantul lagi, dan ini menarik banget buat di tradingin jangka pendek sih sebenarnya. Kita wait and see dulu, terus kita lihat DSNG. Ya, mari kita lihat DSNG. DSNG ini boleh diperhatikan dia kena area support gitu, sekitaran level support 600-an. Sekitaran level support 600. Bentar ya, dia potensi buat mantul. Suaranya mati nggak ya? Suaranya mati nggak? Wait. Ada WhatsApp penting nih. Suara oke ya. Jadi kalau di TikTok nggak mati nih suaranya. Ada telepon masuk barusan. Oke, kita mau review Elsa sekarang ya. Sorry ke delay, kejeda, ada telepon masuk tadi, ada WA. Kita lihat Elsa, cek volume Excel gede, tadi udah dibahas di awal. Elsa tuh patternnya kayak gini. Aku dicariin orang nih, kayaknya IG live-nya sampai 8.30. Sorry ya, bukannya aku nggak niat, aku suka banget IG live, tapi ada yang membutuhkan sepertinya. Ya, ini aku turunin supportnya si Elsa sampai level 386-an. Jadi kemarin dia sempat breakout lumayan tinggi, trennya masih oke kok ya. Jadi meskipun dia turun beberapa hari ini, trennya masih oke. Nah, Elsa sendiri secara laporan keuangannya gimana? Elsa ini pendapatannya 5,86 triliun, dia naik 8,11% secara tahunan atau turun 13,52% secara kuartalan. Jadi kalau dalam jangka pendek dia turun. Kemudian laba bersih
itu dia naik 10,5% secara tahunan dan secara kuartalannya naik juga 17%. Nah, anehnya kenapa nih kok laba bersihnya bisa naik secara kuartalan padahal pendapatannya turun gitu ya. Jadi kalau pendapatan Elsa secara kuartalan itu turun karena jasa distribusi dan logistik dari pihak ketiga itu turun 42% gitu. Terus kemudian jasa hulu migasnya ini juga turun 14,72%. Jasa penunjang migasnya juga turun 26,7%. Tapi laba bersihnya meningkat karena Elsa berhasil melakukan efisiensi beban pokok pendapatan. Ujung-ujungnya itu kalau laba naik ketika penghasilan turun, mungkin bisa didapat juga dari hal yang lainnya, tapi most likely dari efisiensi. Turun sekitaran 14%-an. Oke, kita mau bahas agak-agak random. Aku mau bahas tentang Excel lagi nih. Tadi Excel aku udah bahas secara teknikalnya, tapi secara laporan keuangannya aku belum bahas. Mungkin teknikal aku boleh ulang karena tadi ada yang nanya juga. Excel secara pendapatannya dia naik 12% secara tahunan dan secara kuartalan tuh naik 8,89%. Laba bersihnya naik 5,8% secara tahunan dan secara kuartalan naik 122,04% gitu. Kemudian kinerjanya didorong oleh semua segmen yang kompak tumbuh buat Excel ini. Jadi secara kuartalan ini naiknya kencang banget laba bersih Excel 122%, jadi no wonder naik ya. Dan M-Trade udah masuk beberapa hari kemarin, itu nggak ada bisikan dari emiten, nggak ada bisikan bandar. Oke, terus dari segmen data and digital service itu pendapatannya dia naik secara kuartalan dan juga beban emosional lagi, beban operasionalnya cukup terkendali ya, jadi cuma naik 5%-an doang. Sehingga Excel menjadi menarik. Nah, tadi pagi di morning briefing ada yang komen begini, makanya lihat fundamental, jangan teknikal doang. Biar bisa biar bisa tahu naik sebelumnya. Loh, salah. Justru teknikal dulu baru fundamental gitu, karena teknikal itu seringkali sudah mengkonfirmasi dia mau naik gitu, even berita fundamentalnya belum keluar gitu ya. Jadi teknikal selalu mengkonfirmasi. Oke, aku akan review saham yang lainnya. HMSP, banyak ditanyain juga, HMSP gimana nih? Kenapa turun nih HMSP nih? HMSP sebenarnya udah turun dari beberapa, ini HMSP bakalan bisa turun lagi. Dia 2 hari turun dengan volume transaksi sangat besar, bisa sampai ke 895 gitu. Jadi penjualan HMSP ini dia secara tahunan naik 4,95% dan kemudian secara kuartalan penjualannya juga naik 8,2%, tapi secara laba bersih itu secara tahunan naik 23%, tapi secara kuartalan laba bersihnya turun 26%. Nah, kenapa laba bersihnya turun secara kuartalan? Itu karena kenaikan pada beban pokok penjualannya. Biasalah, kalau pendapatan naik terus kemudian expense-nya gede ya tetap aja cuannya bisa tergerus gitu. Jadi laba bersihnya turun secara kuartalan ini karena kenaikan beban pokok penjualan. Cuman ini sifatnya masih jangka pendek aja. Terus beban usahanya juga naik ya. Oke, aku mau review buat saham yang lainnya. BBNI, bosen tiap hari bahas BBNI terus udah. Ali tadi udah. Inco kelupaan tadi fundamental. Inco tadi technical udah belum ya? Kenapa miring-miring? Karena lihat chart ketutupan HP. Inco pendapatannya secara tahunan naik 17%, kuartalan turun 18%. Laba bersihnya tahunan naik 12%, kuartalan turun 28% gitu. Ya. Jadi sebenarnya Inco ini secara kuartalan nggak begitu bagus. Oke, ini secara kuartalan tuh nggak begitu bagus ya. Cuman teknikalnya malah naik gitu. Kadang-kadang ini yang agak susah dijelaskan juga gitu ya. Kenapa? Ya pokoknya suka-suka hati investor gedenya lah. Unilever
Banyak yang bilang, waduh Unilever gimana nih? Unilever kayaknya masih bisa turun dikit lagi sampai 37.30. Ini udah keluar satu candle reversal, tapi jangan masuk dulu deh. Ini 3 jatuh, volumenya besar nih, candlenya kecil. Jadi masih bisa turun lagi. Terus Sido muncul ya, buat trading jangan dulu nih. Sido muncul sama, dia masih bisa turun sampai sekitaran 6.30-an. Jadi kalau hari ini turun, ini udah expected karena kemarin jatuhnya volumenya gede gitu. Ini udah patternnya kayak kebalik gini. Jadi membentuk lower high. Ini high di atas satu, puncaknya ini puncaknya lebih pendek gitu, ya. Oke, jadi anyway, wait and see dulu aja, jangan masuk dulu. Buy on weakness, nanti malah nangkep pisau jatuh. AMMN ramai banget ditanyain AMMN. Mari kita review AMMN. Dia naik terus, ngegas terus. Udah mulai irasional. Kalau kamu punya, saran saya sih profit taking bertahap. Mungkin nggak semua, tapi profit taking bertahap. Jangan sampai nanti serakah terus kemudian dia jatuh jadi ARB nggak bisa keluar. Bisa nggak ARB? Kalau saham yang naik terus, naiknya kayak gini bisa banget gitu. Ya, jadi ini kalau kamu udah cuan, aku tadi ngebaca di DM aku ada yang cuan sekitaran 40-50%. Take profit dulu aja, paling sisain sebagian buat lucu-lucuan aja. Kak, apa kunci sukses trading saham? MMK atau pengalaman? Oke, pertanyaan bagus. MM atau pengalaman? Pengalaman itu yang membuatku sadar bahwa money management itu terpenting sebenarnya. Awalnya aku berpikir strategi, terus kemudian aku berpikir psikologi trading, tapi ternyata money management yang paling penting, dia yang paling bisa menyetir. Dikasih apa lo tadi? Ulang. Ya. Jadi money management itu yang paling bisa menyetir strategi kita dan juga psikologi trading kita. Maksudnya gimana? Di awal aku berpikir strategi cara beli jual saham itu yang paling penting. Cari terus strategi yang paling cuan, paling cun apa. Sebelum akhirnya aku menemukan strategi super trader. Terus kemudian di situ akhirnya saya menyadari bahwa wah nggak bisa nih cuman strategi aja nih. Aku harus bisa menjaga emosiku, mengendalikan emosi. Kalau sekarang sih merilis emosi ya, dulu masih mengendalikan emosi. Ternyata susah juga nih mengendalikan emosi. Perlu apa? Money management. Money management itu yang membatasi. Contoh di awal kita sudah taruh batasi duitnya segini gitu ya. Tapi kalau misalkan ditambah-tambah terus duitnya, itu money managementnya jadi nggak jalan. Pakai sistemnya artinya gimana? Cut loss tuh kalau misalkan breakdown support atau maksimal berapa banyak. Jadi ada cut loss yang mathematical, ada cut loss yang sifatnya nggak mathematical tapi technical. Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya, kalau ditanya tiga-tiga ini semuanya penting, nggak bisa cuman satu aja. Itu kayak 3 kaki meja, modalnya 3M, mau trading saham, forex, crypto, apapun investasi saham juga. Method, mindset, and money management, 3 ini. Oke? Pengalaman pastinya penting juga, cuman pengalaman bisa kamu beli dengan belajar dari orang yang sudah pernah mengalaminya. Jadi pengalamanmu akan lebih advance. Sekali belajar langsung jadi advance. Terima kasih Kak. Salam dari Selangor, Malaysia. Cie. 3M, money. Oke deh. Auto, kata Chris Nagamas. Aku nggak pamer cuan ya. Ditanyain sama Chris Nagamas. Mari kita bahas auto. Kalau aku pamer cuan pur, ini adalah cuan bersama dari tim coach. Jadi aku mau pamer bukan cuma tim coach sebenarnya, tim tech, tim produk, tim support itu berperan. Karena kita bikin algoritma di belakangnya buat milih saham kayak gitu. Itu ada algoritma dari tim produk, tim tech development juga. Sombong banget sih punya karyawan banyak sih. Kayak lain kali aku mau cerita tentang entrepreneurship nih. Bagaimana membangun bisnis. Tim member juga dong. Iya dong. Mari kita lihat auto, kasih tepuk tangan dulu. Mau norak apa? Iya, dibilang apa? Autonya cuan 74-78% dan belum dijual. Semoga bisa jadi multi bagger, tapi kayaknya
Ya ini aja sih udah multi bagger ya, tapi kayaknya enggak deh. Kalau udah keluar candle kayak gini tuh kita udah mulai waspada buat jualan nih. Cuman dulu kita pernah nemuin satu candle seperti itu ya di saham, wait. Ini dia nih. Wait. Nah, ini dia nih. Nih ya, IMAS. Wih, nih IMAS atau ISAT ya? IMAS deh kayaknya. Ya, yang jadi ininya M-Trade, better aku cek lah daripada salah ngomong diomelin nanti. IMAS tuh kita juga hampir 3 digit. Ya bener, IMAS nih, dilihat nih. IMAS. Nah, di sini tuh kita udah mulai mau jualan. Udah jualan deh. Dia jualan tanggal 3 Mei. 3 Mei itu berarti ya bener kan? Di sini ekor-ekor ini. Tapi ternyata dia masih naik. Ya udah nggak apa-apa, udah cepek hun juga, cuan cepek hun mau ngapain lagi gitu loh. 99,99%, kesel banget kan. Nyaris dikit lagi tuh 100% gitu. Nah, lebih baik kita jualan dulu. Kalau dapat cuan jualan di atas sih nggak apa-apa, asalkan jangan sampai telat jualan. Kalau telat jualan ya anyway, ini masih dikasih kesempatan likuiditas oke di sini. Tapi kalau telat jualan terus ya perhatikan, ini bisa turun sampai kayak gini. Apakah ini yang disebut dengan saham gorengan? Wes karepmu mau bikin gorengan, rebusan, kukusan, terserah. Ya, yang penting kita nggak telat ngangkat gitu loh. Telat ngangkat jemuran, telat ngangkat rebusan, ya gosong juga. Jadi menurut saya saham di Indonesia maupun dimanapun itu semuanya ada yang masak gitu. Jadi mau rebusan, mau gorengan, cuman kalau rebusan lebih sehat karena yang masak itu duit gede banget, yaitu asing ya, si aseng. Cepek hun cak daging rusa lah katanya begitu. Aku cak daging apa aja lah. Dadah.